Yang aneh, kenapa saat Faizar menyebarkan pemahaman dukun, kenapa nggak disebut tahayul dan khurafat? Nah, mikir Jose. Jadi sama, apakah itu ajaran Muhammadiyah? Bukan. Banyak orang NU yang seperti itu, apakah itu ajaran NU? Jawabannya juga bukan. Bukan ajaran NU, bukan ajaran Muhammadiyah. Paham ya Jose ya? Jadi gini Jose, saya ambil 3 kelompok. Waalaikumsalam, Mark. Ada 2 kelompok Muhammadiyah, ini ormas ya, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Nah, saya memandang NU konsisten menerima azimat dan ruqyah dengan syarat ketentuan berlaku. Konsisten terima. Boleh pakai azimat, boleh pakai ruqyah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nih, NU pakai. Persis konsisten. Tidak dua-duanya, tidak ruqyah, tidak azimat, konsisten. Yang enggak konsisten justru Muhammadiyah. Azimat nggak boleh, tapi ruqyah pakai. jadi dibedain gitu antara azimat dengan ruqyah, dibedain karena namanya tidak konsisten, padahal kedudukan hukumnya dari semua sisi sama. Nah, kalau kayak NU, ya sekalian konsisten, nerima azimat, boleh pakai azimat dan ruqyah selama syarat dan ketentuan berlaku, terpenuhi, syaratnya terpenuhi, dan larangannya dihindari. Begitupun Persis, konsisten, nggak mau risiko, pokoknya nggak dua-duanya. Sehingga Persis menolak ruqyah, menolak azimat. Nggak masalah kalau begini konsisten, kan berbeda ya dengan saya. Saya kan, kalau bukan NU, saya nerima azimat, saya nerima ruqyah. Tapi saya pakem di syarat dan ketentuannya ini. Kan pademan saya kan, yang saya tolak bukan azimat dan ruqyah, tapi syarat dan ketentuannya ini. Betul? Nah, ketika kita melihat yang berbeda dengan saudara kita di Persis, kita malah menghormati, keren loh, bahkan saya akui loh. Dalam hal azimat dan ruqyah, saya malah lebih salut sama Persis. Ini objektifnya. Kita beda, tapi kita tidak hanya menghargai Persis dalam hal ini, kita malah salut gitu sama Persis. Keren lu Persis gitu loh. Justru yang lucu dari Muhammadiyah ini, kok lucu ini? Azimat ditolak, ruqyah dipakai, padahal sama. Dan anehnya lagi dari Muhammadiyah ini, ketika mereka anti TBC, ketika yang memperadakan dari kelompoknya kok nggak disebut tahayul dan khurafat. Nah, ini kita sayangkan ya. Dan semoga sampai ini kepada pengurus Muhammadiyah agar menjadi pembenahan ya. Tepatnya ini kritikan, masukan. Ya, karena saya ingin Muhammadiyah itu jadi Muhammadiyah gitu, yang konsisten, anti TBC, tahayul bid'ah. Nggak apa-apa. Saya pengen Muhammadiyah itu benar-benar anti TBC, anti tahayul bid'ah khurafat. Saya setuju Muhammadiyah. Anti TBC itu sangat-sangat setuju. Jadi kita tidak salah orang menganggap semua harus kayak Maesa. Enggak, saya terima perbedaan. Tapi yang konsisten gitu loh. Berdasarkan perbedaannya itu karena keilmuan, bukan kepentingan. Saya hanya akan menghormati perbedaan ketika itu berdasarkan keilmuan. Tapi saya tak akan toleran, tidak akan menghargai perbedaan berdasarkan kepentingan. Mohon maaf, nggak bisa saya. Nggak bakalan saya nerima. Maaf, bukan menerima ya. Saya tak akan bisa kompromi, tidak akan menghargai kalau perbedaan itu berdasarkan kepentingan. Saya siap menerima perbedaan berdasarkan keilmuan. Contohnya mana? Contohnya saya akan tetap menghormati orang yang percaya nasab habaib dan orang yang tidak percaya. Satu. Saya akan menghormati Persis ketika menolak azimat dan ruqyah. Itu hormat. Sekali lagi, bahkan saya salut sama Persis yang tidak mau menggunakan ruqyah, tidak mau menggunakan azimat. Kan beda jelas dengan saya. Kita hormat. Nggak ada apa perlu saya menjelaskan ke saudara-saudara kita di Persis tentang bolehnya menggunakan azimat. Tak perlu. Saya tak perlu menjelaskan ke saudara saya yang Persis bahwa boleh menggunakan azimat dan ruqyah. Tak perlu. Silakan. Nggak paham tak? Paham ya? Syukur kalau paham ini.